Haleluya, salam kemenangan iman. Jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Baik sobat-sobat yang saya kasihi, kita saksikan sebuah rekaman video. Official, apakah ini terjadi akibat para pendeta dan misionarisnya galau dengan fakta gelombang mu'alaf di berbagai belahan dunia sehingga mereka merasa perlu untuk turun ke lapangan menjajakan agama dan ayat-ayat Bibelnya demi untuk menguatkan iman para jemaatnya agar tidak sampai murtad. Kau terlalu baik buat saya, sehingga kau ajar saya untuk tetap proses. Walau tantangan ini berat, saya akan tetap ada di dalam engkau. Amin. Haleluya. Saya tidak pernah lari sehingga iman saya tetap kuat. Bukan turun lagi, tapi naik terus. Sampai melihat perkara Tuhan yang ajaib. Melihat pada dan heran melihat mukjizat Tuhan yang terjadi bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil dari video pendek YouTube. Kita sudah saksikan video tadi. Seorang ibu muslim yang buat video ini, dia berkata, apakah pendeta-pendeta ini galau dengan fakta di mana terjadi gelombang besar para mu'alaf atau orang-orang pindah kepada Muslim? Bagi saya pemahaman ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Ya, kenapa saya katakan salah? Masalah sorga itu masalah keputusan pribadi untuk memilih Yesus. Namun tadi itu bukan dia galau, tapi itulah seorang penginjil. Tugasnya memberitakan Injil di mana saja dia berada. Tidak seharusnya di dalam gedung gereja, tapi di mana saja dia berada, tugasnya memberitakan Injil. Kenapa harus memberitakan Injil? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Karena mereka yang di pasar-pasar ini kan banyak yang tidak pernah gereja. Namun dengan cara demikian mereka bisa mendengarkan firman Allah. Dan kalau mereka yang mendengarkan firman Allah, Roh Kudus menjamah hati mereka. Dan ada banyak yang berubah, ada banyak yang sadar bahwa hidup ini cuma sementara. Makanya fungsi seorang penginjil itu demikian. Dia memberitakan Injil kepada setiap orang. Itu pun juga dikatakan ya dalam Lukas 3 ayat 18. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Jadi saudara yang terkasih, tugas penginjil menyampaikan Injil kepada orang banyak. Entah itu dimanapun saja dia berada, di pasar, di atas mobil, atau di dalam perjalanan, dia bisa menceritakan Injil kepada siapa saja. Supaya setiap orang yang percaya dan menerima Injil, maka mereka boleh menerima anugerah keselamatan. Jadi kalau ada orang Kristen yang mu'alaf, itu namanya dia sendiri yang keluar dari hukum kasih karunia. Tadinya dia ada di jalan yang lurus, dia pindah ke satu tempat yang sementara mencari jalan yang lurus. Tapi kalau ada orang-orang Islam yang pindah ke Kristen, itu bukan murtad, tapi dia mendapat hidayah, mendapat petunjuk bahwa ternyata Yesus itulah jalan yang lurus yang selama ini dia cari-cari, dan akhirnya dia mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Makanya dia pindah mengikut Yesus, karena dia tahu Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen yang murtad pindah ke agama yang lain,
maka dia keluar dari jalan yang kebenaran, dia menuju ke tempat yang lagi cari-cari jalan kebenaran. Tapi kalau yang dari agama lain datang kepada Yesus, itu bukan murtad, tapi dia mendapat hidayah, mendapat petunjuk bahwa jalan yang lurus yang dia cari-cari selama ini ternyata ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih, silakan, semua orang boleh mualaf, tapi dengarkan, pintu sorga hanya terbuka bagi mereka yang tetap hidup di dalam Yesus dan hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Maka dialah yang akan menikmati hidup yang kekal, karena yang punya kekekalan, dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.